Tidak ada pembahasan di khutbah pertama atau di khutbah kedua. Boleh atau tidak terjemah. Hanya itu pembahasan. Baik di khutbah pertama atau di khutbah kedua. Tidak ada perbedaan. Oh, khutbah pertama boleh, khutbah kedua nggak boleh, nggak ada. Yang mengambil nggak boleh, ya nggak boleh semua, dua-duanya nggak boleh. Di khutbah pertama nggak boleh terjemah, di khutbah kedua nggak boleh terjemah. Yang mengatakan boleh, maka boleh dua-duanya. Di khutbah pertama boleh terjemah, khutbah kedua boleh terjemah, karena nggak ada perbedaan di sini. Khutbah sholat Jumat yang kedua tidak boleh memakai bahasa Indonesia? Karena setahu saya, yang saya pelajari dari guru-guru yang harus memakai bahasa Arab hanya rukun-rukunnya saja. Selebihnya boleh memakai bahasa Indonesia atau bahasa yang dimengerti oleh masyarakat setempat. Karena ada yang berpendapat di Habib, jika berkhutbah yang kedua memakai bahasa Indonesia tidak sah dan harus diganti dengan sholat duhur lagi. Jadi khutbah yang kedua juga harus memakai bahasa Arab semuanya. Apakah benar demikian ya Habib? Mohon penjelasannya. Khutbah Jumat yang sudah diatur dalam mazhab Imam Syafi'i, ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Khutbah pertama dan khutbah kedua tidak ada perbedaan dalam segi boleh dan tidaknya tarjamah. Tadi sudah disinggung bahwa di khutbah itu ada rukun. Khutbah pertama, rukun khutbah, alhamdulillah, membaca alhamdulillah atau sejenisnya. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat bi taqwallah, mewasiatkan pendengar dengan takwa Allah. Kemudian membaca ayat Al-Qur'anul Karim. Baik. Khutbah yang kedua, rukunnya alhamdulillah, salawat, wasiat bi taqwallah, doa lil mu'minin bil akhirah. Ini rukun wajib bahasa Arab. Ini rukun wajib bahasa Arab. Baik khutbah pertama atau khutbah kedua. Tentang terjemah, ada perbedaan pendapat ulama. Tidak ada pembahasan di khutbah pertama atau di khutbah kedua. Boleh atau tidak terjemah, hanya itu pembahasan. Baik di khutbah pertama atau di khutbah kedua. Tidak ada perbedaan. Oh, khutbah pertama boleh, khutbah kedua nggak boleh, nggak ada. Yang mengambil nggak boleh, ya nggak boleh semua, dua-duanya nggak boleh. Di khutbah pertama nggak boleh terjemah, di khutbah kedua nggak boleh terjemah. Yang mengatakan boleh, maka boleh dua-duanya. Di khutbah pertama boleh terjemah, khutbah kedua boleh terjemah, karena nggak ada perbedaan di sini. Nggak ada perbedaan. Kalau rukun bahasa Arab, itu sudah sepakat. Semua rukun harus bahasa Arab. Alhamdulillah, salawat, usikum wa nafsi bi taqwallah, baca ayat Al-Quran di khutbah pertama, kemudian khutbah kedua, alhamdulillah, salawat, wasiat bi taqwallah, dan doa untuk akhirat. Ini bahasa Arab. Di dalam taqwallah diselangi, diisi, setelah bahasa Arab diisi dengan bahasa yang dipahami makmumin. Karena tujuan khutbah adalah nasihat. Dikumpulkannya orang, diwajibkan orang untuk berjamaah salat Jumat. Tidak ada yang
khilaf bahwa sholat Jum'ah fardu ain berjamaah, wajib berjamaah. Tentang sholat 5 waktu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan sunnah kifayah. Tapi sholat Jumat nggak ada, wajib berjamaah. Kenapa? Untuk mereka itu dengarkan khutbah. Apa itu khutbah? Nasihat. Ada wasiat bitaqwallah, nasihat untuk taqwallah. Loh, jika pendengar tidak faham bahasa Arab, kemudian si khotib hanya bahasa Arab, coba kita pikir, mereka pulang bawa apa? Bawa selesai sholat Jum'ah, naam. Tapi tujuan untuk nasihat, sehingga dijadikan rukun khutbah pertama, rukun khutbah kedua, wasiat bitaqwallah, itu tidak mereka dapatkan. Karena itu banyak ulama yang memperbolehkan untuk terjemah. Bagi yang memperbolehkan terjemah, dan itu banyak sekali, termasuk yang kita anut. Kita setiap khutbah kita bahasa Indonesia kan, selain rukun tadi itu, supaya tujuan khutbah mereka pulang bawa ilmu, mereka pulang bawa mendengarkan nasihat, dan kita menghargai ulama yang masih berpegang teguh tidak mau bahasa selain bahasa Arab. Silakan, silakan. Bagi yang memperbolehkan terjemah, nggak ada bedanya khutbah pertama dan khutbah kedua. Tapi biasanya terjemah itu hanya ada di khutbah pertama. Khutbah kedua hanya diringkas dengan rukun-rukunnya saja. Karena khutbah kedua mereka langsung sholat. Sehingga mereka habiskan terjemah itu di khutbah pertama. Khutbah kedua hanya bahasa Arab, rukun-rukunnya, kemudian doa dan sholat Jum'ah. Bukan berarti nggak boleh. Itulah. Bukan berarti nggak boleh terjemah di khutbah kedua. Kalau boleh di khutbah pertama, maka boleh di khutbah kedua. Tentang praktek yang ada, memang terjemah itu hanya ada di khutbah pertama. Di khutbah kedua, jarang kita dengar khotib dengan terjemah setelah memberikan rukunnya dengan bahasa Arab. Bukan berarti tidak boleh, harus kita pahami. Boleh, tapi prakteknya jarang itu dilakukan. Kalau memang ada yang terjemah di khutbah kedua, ya silakan, nggak dilarang gitu, nggak dilarang.